Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Zulfaida selaku dosen mengampu mata kuliah parasitologi. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mini project kami yang berjudul Analisis Endoparasit Cacing pada Usus Ayam Kampung Gallus Domesticus di Pasar Dinoyo, Kota Malang. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan Yasmin Ipaksinantain, saya sendiri Kanza Khairuni Safitriani, dan juga Sandrella Iwaninda. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami hari ini, yaitu abstrak, pendahuluan, tujuan dan manfaat, metode, analisis data, diskusi, kesimpulan, dan juga pembagian tugas. Baik, selanjutnya abstrak dari penelitian kami yaitu ayam kampung atau ayam lokal dengan nama lain Gallus domesticus merupakan ayam yang berkembang biak di lingkungan tempat hidupnya. Ayam kampung tidak dipeternakan dengan pola peternakan massal. Tempat peternakan ayam yang kotor dan kurang terawat dapat menyebabkan ayam terkena endoparasit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan juga identifikasi endoparasit pada usus ayam kampung di Pasar Dinoyo, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang. Metode yang digunakan yaitu simple random sampling dengan metode apung. Spesimen yang digunakan terdiri dari 4 potong ayam kampung. Dengan metode usus ayam dibedah dan diambil 1 gram feses. Kemudian feses dimasukkan tabung reaksi dan ditambahkan 1 mili NaCl. Lalu disaring dengan kasa. Kemudian larutannya disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit untuk menghasilkan pelet. Pelet yang dihasilkan kemudian ditambahkan 100 mili NaCl, kemudian endoparasit diamati. Endoparasit yang didapatkan diidentifikasi, kemudian data diolah untuk mengetahui prevalensi endoparasit. Pada penelitian ini ditemukan 2 endoparasit pada usus ayam kampung, yaitu Ascaridia galli dan juga Strongyloides sp. Prevalensi telur Ascaridia galli yaitu 100%, sedangkan cacing Strongyloides sp 100%. Jenis kelamin ayam tidak menentukan prevalensi dari parasit. Baik, selanjutnya masuk ke pendahuluan penelitian. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya pada sektor peternakan. Sektor peternakan ini penting khususnya di bidang pangan. Salah satu hewan ternak yaitu ayam memiliki peran menyediakan protein hewani. Produksi ayam dapat mengalami penurunan karena berbagai faktor, seperti gangguan kesehatan karena bakteri, karena virus, dan juga karena parasit. Nah, parasit ini merupakan organisme hidup yang menumpang dan dapat menyebabkan kerugian pada tubuh organisme inang dibandingkan keuntungan yang diberikan. Parasit bersifat patogen dan dapat menyebabkan infeksi pada tubuh inang. Parasit dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan lokasi parasit tersebut menyakit inangnya. Yang pertama ada endoparasit, kemudian ektoparasit, dan yang terakhir parasit hidup bebas. Endoparasit pada ayam dapat ditemukan pada usus ayam, dan juga yang kedua pada kotoran ayam tersebut. Parasit yang ditemukan pada ayam dapat menyebar ke tubuh ayam melalui makanan yang terkontaminasi, cacing ataupun telur dari parasit tersebut, air yang kotor, dan peralatan ternak yang tidak bersih sehingga menjadi tempat berkembangnya parasit. Parasit yang menyerang pada ayam ini dapat menyebabkan dampak negatif baik secara ekonomi maupun kualitas produk. Ayam yang terkena infeksi parasit dapat mengalami penurunan jumlah produksi peternakan. Hal tersebut dapat terjadi karena parasit mengganggu kesehatan ayam, menurunkan nafsu makan, dan juga ayam menjadi kesulitan untuk mencerna makanan. Selain itu, parasit juga dapat menyebabkan kerusakan organ vital. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis endoparasit yang dapat menginfeksi saluran pencernaan ayam kampung, yaitu pada bagian usus. Selanjutnya manfaat penelitian yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi mengenai kesehatan ayam kampung khususnya di Pasar Dinoyo, Kota Malang. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Untuk bahan yang digunakan dalam mini project kali ini terdiri dari 4 usus ayam yang terdiri dari 2 jantan dan juga 2 betina. Kemudian ada NaCl dan juga alkohol 70%. Untuk alatnya sendiri yang digunakan ialah pinset, pisau bedah, gelas beker, tabung reaksi, slide glass dan cover slip, pengaduk, sentrifugasi, timbangan digital, kasa steril, kemudian juga ada pot feses dan juga mikroskop.
Untuk metode pengambilan sampel, kami melakukan random sampling, di mana sampel diambil secara acak baik pada feses yang terdapat dalam usus halus maupun usus besar ayam kampung yang ada di pasar di Noyo Malang. Untuk metode yang kami gunakan, kami menggunakan dua metode, yaitu metode sedimen dan juga metode apung. Nah, untuk proses pembuatannya, ayam kampung pertama dibedah dan diambil ususnya. Selanjutnya, usus halus dan usus besar yang diambil itu dibedah untuk diambil fesesnya. Selanjutnya, feses dikumpulkan ke dalam pot feses untuk selanjutnya ditimbang sebanyak 1 gram. Setelah didapatkan 1 gram feses, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ditambahkan 100 ml NaCl. Setelah itu dihomogenkan atau diaduk dengan batang pengaduk. Kemudian, nantinya campuran tersebut disaring dengan kasa steril. Nah, setelah hasilnya tersebut tersaring, larutan tersebut disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Setelah nantinya supernatan dan juga peletnya terpisah, supernatannya itu dibuang dan peletnya ditambahkan dengan 100 ml NaCl untuk kedua kalinya. Kemudian proses ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama untuk metode uap sendiri, tabung reaksi ditutup dengan cover slip selama 5 menit. Hal ini ditujukan agar nantinya telur parasit dapat mengapung ke slide glass atau ke cover slip sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Kemudian untuk yang metode sedimen sendiri, campuran dari larutan tersebut dituangkan ke dalam slide glass dan ditutup dengan menggunakan cover slip. Kemudian nanti keduanya akan diamati di bawah mikroskop. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah telur Ascaridia gali. Ascaridia gali termasuk ke dalam filum nematoda, kelas Saccharnanthera, ordo Ascaridida, familia Ascarididae, dan genus Ascaridia. Telur Ascaridia gali ditemukan berbentuk bulat, berdinding tebal, dan juga halus seperti pada gambar 1. Hasil ini sesuai dengan penelitian Seran DKK 2024 bahwa telur Ascaridia gali berbentuk oval atau bulat, berdinding tebal, bercangkang halus, dan berukuran 75 kali 30 mikrometer. Telur juga dilapisi oleh protein, dan lapisan bagian dalamnya meliputi kulit telur transparan dan membran vitellinus bergelombang. Ascaridia gali ini umumnya menginfeksi usus halus dan besar pada ayam kampung dan menyebabkan adanya penyakit askariasis. Baik, selanjutnya adalah Strongyloides sp. Strongyloides sp termasuk ke dalam filum nematoda, kelas Chromadorea, ordo Rhabditia, famili Strongylidae, dan genus Strongyloides. Strongyloides sp memiliki tubuh ramping, halus, tidak beruas, berwarna putih, tampak transparan atau semi-transparan seperti pada gambar 2 yang diamati pada perbesaran 100 kali. Hasil ini sesuai dengan penelitian Finney dan James 2015 bahwa Strongyloides sp memiliki panjang 2 hingga 5 mm, berukuran kecil, halus, ekornya tumpul atau runcing, dan beberapa bersifat hermaprodit. Strongyloides sp umumnya menginfeksi usus halus ayam kampung dan dapat menyebabkan penyakit strongyloidiosis. Siklus hidup Ascaridia gali pada gambar 3 bersifat langsung dengan keterlibatan hanya satu inang. Dalam siklus hidupnya, cacing dewasa yang berkembang secara seksual hidup di usus kecil inangnya, tempat mereka bertelur. Telur kemudian dikeluarkan ke lingkungan melalui kotoran inang. Daripada menetas di lingkungan luar, telur Ascaridia gali mengembangkan larva di dalamnya. Larva ini terus berganti kulit hingga mencapai tahap larva ketiga atau L3, yaitu tahap infektif berkembang selama 11 hingga 12 hari. Rute utama penularan Ascaridia gali adalah konsumsi pakan atau air yang terkontaminasi telur, serta melalui cacing tanah yang berperan sebagai inang pengangkut dengan memakan telur yang mengandung larva L3. Setelah telur tertelan oleh inang, berbagai faktor seperti pH, suhu, dan tingkat karbon dioksida memulai proses penetasan telur dalam waktu 24 jam. Penetasan terjadi di daerah proventriculus sehingga terjadi pelepasan larva L3 ke bagian cranial jejunum. Selanjutnya, larva ini berkembang melalui berbagai tahap perkembangan hingga mencapai kematangan seksual dan memulai bertelur yang dikeluarkan melalui feses ayam. Kemudian untuk siklus hidup Strongyloides pada gambar 4 lebih rumit dan agak sulit untuk dipahami. Inang terinfeksi ketika L3 infektif yang hidup bebas menembus kulit.
Larva ini bermigrasi melalui tubuh inang sedemikian rupa setelah 24 jam. Kemudian larva ditemukan di wilayah nasofrontal inang dari mana mereka mungkin tertelan hingga ke usus kecil. Selama migrasi ini mereka berganti kulit melalui tahap L4 sehingga cacing betina parasit dewasa ditemukan di usus sekitar 4 hari dengan reproduksi dimulai segera setelahnya. Terdeteksi oleh adanya telur ataupun larva di dalam feses ayam. Selanjutnya adalah frekuensi prevalensi. Pada tabel 1, prevalensi parasit pada ayam kampung jantan dan betina menunjukkan hasil yang sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yosvidi KK 2013 bahwa jenis kelamin ayam tidak mempengaruhi prevalensi parasit. Kemudian untuk hasil pengamatan menunjukkan adanya satu spesies cacing dan satu spesies telur cacing. Jumlah telur cacing Ascaridia gali lebih banyak dibandingkan jumlah cacing Strongyloides sp. Namun keduanya menunjukkan prevalensi yang sama yaitu sebesar 100%. Hal ini dapat dikarenakan Ascaridia gali memiliki spesifisitas inang yang lebih tinggi, siklus hidupnya yang lebih efisien, metode penularannya lebih mudah melalui telur infektif tahan lama. Baik, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu terdapat 2 spesies endoparasit yang ditemukan pada usus ayam kampung. Yang pertama spesies Strongyloides sp ditemukan pada fase cacing dewasa, dan yang kedua spesies Ascaridia gali yang ditemukan pada fase telur. Prevalensi masing-masing spesies antara lain yaitu telur Ascaridia gali 100%, sedangkan cacing Strongyloides sp 100%. Prevalensi berdasarkan jenis kelamin ayam memiliki nilai yang sama yaitu 50%. Prevalensi parasit tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin ayam. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dari penelitian kami. Kemudian berikut pembagian tugas dari mini project yang kami jalankan. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Zulfaida atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.